Selamat hari Minggu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kebaktian Minggu 14 Juli 2020 pada hari ini membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih kita tetap berakar dalam Tuhan dan dibangun di atasnya, sumber kehidupan yang sejati. Hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman serta melimpah dengan syukur. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan berdiri dan bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai kebaktian kita hari ini dengan suatu keyakinan yang sungguh bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dia
saudara-saudari sekalian, sebagai orang percaya, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita, diawali di dalam saat itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa-apa seharusnya kami berbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala dosa, kami berseru dan memohon kepadamu demi nama. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Tuhan
saudari sekalian, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang dinyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudariku, anak-anak yang terkasih, mari kita merendahkan hati memohon rahmat Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terangilah hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuasa Roh-Mu bekerja di dalam hati dan hidup kami, agar ketika firman Tuhan kami baca, dengarkan dan renungkan, kami melakukan semua itu dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang mantapkan langkah kami, hidup kami, bahkan semua yang kami miliki, untuk kami persembahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang berdosa ini, ya Allah. Biarlah hamba-Mu dilayakkan untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudariku, anak-anak yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab. Bacaan Alkitab di hari Minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayannya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang di jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya tetap berharap Bapak Ibu, saudari, anak-anak, walaupun beribadah di rumah masing-masing, kita tetap bersyukur, kita tetap bersemangat, kita tetap melihat ada kebaikan Tuhan bagi orang yang setia beribadah kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan tong kosong nyari bunyinya. Atau dengan kata lain, ada orang yang punya kebiasaan dalam hidup hanya pandai berkata-kata, tetapi tidak pandai untuk melakukan apa yang ia katakan. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah
itulah kebiasaan manusia pada umumnya. Kita senang sekali berkata-kata yang indah, bicarakan hal yang besar-besar. Tetapi kalau disuruh atau diminta untuk melakukan apa yang kita katakan, atau mewujudkan harapan-harapan yang besar yang kita punya, tidak semua orang bisa dan mampu untuk melakukan. Tetapi berbeda dengan Yesus. Dalam kehidupannya, Yesus tidak masuk dalam golongan orang yang hidup melakukan ungkapan tadi. Yesus bukan pribadi tong kosong nyari dunia. Dalam kehidupannya, Yesus menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia, tidak hanya sebatas pada kata-kata yang diucapkannya atau pengajaran-pengajaran yang diberikannya. Misi untuk menyelamatkan umat manusia ditunjukkan langsung oleh Yesus dalam tindakan yang nyata. Yesus pandai berkata, kata-katanya mengubahkan, tetapi kata-katanya itu pun dia wujudkan dalam tindakan nyata yang mampu juga untuk mengubahkan. Dan tindakan nyata itu ia tunjukkan dengan cara datang dan berada hidup bersama-sama dengan umatnya. Dan hal ini dengan sangat jelas juga ditunjukkan oleh penginjil Matius pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Matius pasal 9 ayat 35 yang tadi baru saja kita baca. Selanjutnya, saudari, misi untuk menyelamatkan semua orang itu bukan hanya dikerjakan oleh Yesus sendiri. Yesus selalu menyertakan orang lain untuk bekerja sama dengannya. Yang terpenting, orang tersebut mau mengikutinya dan bekerja sama dengan dia. Untuk hal ini, kita dapat menemukannya dalam diri ke-12 murid yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk bekerja secara bersama-sama mewartakan karya agung cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kepada orang-orang yang dipilih diberikan kuasa yang sama oleh Yesus, yakni kuasa untuk dapat mengusir roh jahat dan mempunyai kemampuan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan badan. Ayat yang pertama, pasal 10, bacaan kita hari ini memperlihatkan itu. Dan semua itu adalah anugerah, dan anugerah itu diberikan oleh Yesus dengan cuma-cuma tanpa perhitungan. Yang terpenting bagi Yesus adalah orang dapat menggunakan anugerah tersebut dengan baik, dan karya agung cinta kasih Allah dapat terlaksana di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan demikian banyak orang diselamatkan. Dan apa yang menjadi dasarnya Yesus melakukan tindakan nyata seperti itu? Dasarnya dan jawabannya kasih. Kasihlah yang menjadi dasar dari karya agung Yesus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudariku, bacaan Injil hari ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk dijadikan bahan refleksi kita, untuk membantu saudara-saudari dan saya untuk mengembangkan iman kekristenan kita bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Yang pertama, saudara dan saya, setiap kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu terus-menerus bekerja dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam suasana duka. Yesus terus bekerja di tengah-tengah situasi kondisi tanpa pandemi maupun di tengah-tengah pandemi. Yesus bekerja. Maka itu saya mengajak saudari dalam kesadaran akan hal ini, bahwa Yesus selalu bekerja, bukan hanya di masa lalu tapi juga di hari ini. Maka saya mengajak saudara-saudari dan saya untuk belajar menerima kehidupan dengan penuh syukur. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini harus disyukur, dan rasa syukur itu dijalani di
Yesus terus bekerja sebagaimana Ia tidak henti-hentinya berkeliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung untuk mewartakan kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dan setiap kita yang menamakan diri kita pengikut Yesus, murid Yesus, bahkan kita telah menerima berkat rahmat ketika kita dibaptis, kita menjadi bagian dari persekutuan keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita menjadi anak, tetapi sekaligus kita menjadi murid. Oleh karena itu, sebagai anak, saudara-saudari dan saya, kita harus patuh dan taat pada kehendak Sang Bapa, kehendak Sang Tuhan. Anak punya tugas taat pada bapaknya. Tapi di sisi lain, sebagai murid, kita tidak hanya sebagai anak Allah, tapi kita pun punya status sebagai murid Kristus. Maka itu saudara-saudari dan saya dipanggil untuk bersama-sama dengan Sang Guru Yesus itu bekerja sama, melihat, memahami, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, pertama hari ini saya mau mengingatkan saudara-saudari, kita bukan hanya sekadar menjadi anak Allah Bapa, tapi kita adalah murid-murid Yesus yang diberi kuasa menakjubkan. Kuasa itu hampir sama dengan kuasa yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Kita dapat menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, mentahirkan orang yang terkena kusta dan mengusir setan. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin? Ya, bisa. Kita mampu ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Kita dapat menyembuhkan orang yang sakit hati. Kita dapat membangkitkan semangat orang yang sudah putus asa. Bahkan kita dapat menjadi teman bagi mereka yang sakit. Bahkan kita bisa membawa kebaikan bagi orang-orang yang kehilangan kebaikan dan pengharapan. Ini artinya ada suatu kebaikan yang tiada taranya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan sedikit pun kemahakuasaannya untuk kita. Bahkan Dia memberikannya kepada manusia untuk bekerja melakukan kuasa jahat yang berusaha menguasai dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sanggup dan mau melaksanakan kehendak Tuhan ketika kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah dan kita dijadikan murid-murid Kristus. Pesan yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa keselamatan yang kita kerjakan memang untuk semua orang. Tetapi sangatlah penting untuk kita pertama-tama memulainya dari kelompok kita, keluarga kita, rumah tangga kita, rumah di mana kita tinggal. Tuhan Yesus berpesan dalam Matius pasal 10 ayat 6 bacaan kita tadi. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudari dan saya diajak untuk belajar dari umat Israel bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah. Walaupun demikian, masih ada sebagian umat yang hidupnya berpaling dari Tuhan. Dan Yesus menggambarkan mereka ini adalah seperti domba-domba yang tidak bergembala, domba yang hilang dari kalangan umat Israel. Dan ketika mereka hilang, apakah Tuhan pun hilang? Tidak. Apakah kasih Tuhan pun lenyap? Tidak. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memanggil mereka yang terhilang untuk kembali kepadanya. Maka hal yang sama pun dituntut Tuhan untuk kita lakukan. Kita diajak untuk membawa orang-orang yang terhilang itu kembali pada jalan Tuhan, agar mereka yang tersesat dalam perjalanan iman mereka menemukan jalan yang benar, agar mereka pun mengecap kabar baik tentang kerajaan Allah dan beroleh keselamatan. Artinya saudara yang terkasih, janganlah hidup hanya mempedulikan keselamatan dirimu sendiri, tetapi belajar juga untuk menebarkan keselamatan bagi orang lain, agar orang lain pun diselamatkan seperti kita. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajak saudara-saudari dan saya untuk merenungkan bahwa segala hal yang baik telah kita terima dalam hidup ini, dan segala yang baik itu adalah anugerah yang cuma-cuma dari Allah. Oleh karena itu, yang dituntut dari kita adalah kita juga belajar
Ingatlah panggilan saudara-saudari dan saya adalah panggilan untuk menyebarkan warta kerajaan Allah di dunia. Itu adalah panggilan orang Kristen. Dan panggilan tersebut mendapat dasar yang kuat dalam pribadi Yesus sendiri. Yesus yang punya kuasa itu memanggil dan mengutus saudara-saudari dan saya. Oleh karena itu sudah sepantasnya setiap pengikut Kristus belajar untuk hidup bersandar pada pribadi Yesus yang dapat memberikan kekuatan untuk setiap tugas dan pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kita juga diajak untuk selalu sadar, selalu ingat, selalu belajar dari Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah melakukan segala hal untuk membagi kasih kepada manusia, kepada saudara dan saya. Dan membagi kasih itu merupakan proyek besar yang melibatkan banyak orang pilihan. Dan orang yang dipilih untuk proyek kasih adalah mereka yang mempunyai hati seperti Yesus sendiri. Apa itu? Hidupnya, pikirannya, perkataannya, tindakannya selalu tergerak oleh belas kasihan. Tuhan memberikan kepada kita semua kemampuan untuk mengasihi. Sayangnya, kita harus mengakui tidak banyak orang yang menyadari anugerah yang agung ini. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa dia diberikan kemampuan untuk mengasihi, dan mengasihi adalah anugerah yang terbesar dalam hidup, lebih daripada harta, uang, materi, jabatan, kuasa yang kita miliki. Tapi apakah kita menyadarinya? Bahwa kemampuan mengasihi adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena banyak orang tidak sadar atas anugerah yang agung ini, maka proyek kasih Tuhan selalu mengalami kekurangan tenaga. Keprihatinan akan kurangnya pekerja di kebun anggur Tuhan bukan hanya keprihatinan saudara dan saya sebagai manusia, tapi kurangnya tenaga untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, menyatakan kasih kepada sesama, juga menjadi keprihatinan dari Allah sendiri. Bagi Yesus, keprihatinan itu seharusnya menjadi jembatan emas yang menghubungkan saudara dan saya dengan Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengirim pekerja-pekerja yang pantas dan layak untuk pelayanannya. Maka itu jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa agar Tuhan membuka hati umatnya, agar umat Tuhan mau menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di tengah keluarga, rumah tangga, gereja, dan jemaat, lingkungan masyarakat, bahkan dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan di kebun anggur Tuhan itu? Yaitu membagi kasih, menyatakan belas kasihan, penyebar rahmat bagi sesama. Saudara-saudari dan saya diajak untuk berdoa senantiasa. Saudara-saudariku, kita harus percaya seperti apa yang juga diyakini oleh Yesaya. Yesaya 30:19 mengatakan, pastilah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Begitu mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Yesaya berdoa kepada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan akan mendengar teriakannya, dan Tuhan akan menjawab apa yang dia harapkan. Untuk itu, saudara-saudari dan saya diajak untuk senantiasa berdoa agar Tuhan membuka hati, Tuhan merelakan diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Nya. Dan kita diajak untuk tidak hanya berdoa, tapi kita juga diajak untuk melakukan apa yang kita doakan. Seperti Yesus tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi dia juga pandai untuk melakukan apa yang dia katakan melalui tindakan nyata yang penuh belas kasihan, sehingga kasih dan kebaikan dapat diwartakan bagi semua orang. Memang kita akan berhadapan dengan tantangan, bahkan ada banyak orang tidak mau memberi diri untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Tapi berdoa senantiasa dan mintalah itu kepada Tuhan, agar proyek kasih Allah yang penuh dengan belas kasih itu dapat terwujud dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus yang setia mewartakan kasih kepada semua orang. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini terus selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat yang berbahagia, marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama melalui pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan dengan memberikan rasa sukacita kita melalui memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, di dalam kami mempersembahkan pengucapan syukur kami ini sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-berkat-Mu. Kami persembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menyatakan syukur kami, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, baik dalam keadaan sakit maupun keadaan sehat, baik dalam kelimpahan terlebih dalam kesukaran. Ajarlah kami untuk mempergunakan berkat Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan karuniakan, bukan saja untuk kepuasan dan kesenangan diri kami sendiri, tetapi juga untuk pekerjaan di kebun anggur-Mu dan untuk sesama kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, demi Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikut ini akan disampaikan warta jemaat Minggu 14 Juni 2020. Majelis jemaat akan tetap menghimbau agar warga jemaat melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing dan menghimpun persembahan yang dapat disampaikan kepada majelis setiap hari Minggu pukul 12 sampai dengan pukul 15 WIB. Kebaktian di rumah masing-masing akan tetap dilaksanakan sampai pada akhir bulan Juni 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk warga jemaat yang merayakannya di sepanjang pekan yang baru dan bulan yang baru.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan dengan rahmat dan kebaikan di sepanjang usia. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan untuk keperluan pastoral Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cepata. Kiranya segala yang diberikan berguna dan bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara agar terus menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Berikutnya berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Olga Weno atau istri pendeta Krishna L. Suryadi pada hari Jumat 12 Juni 2020. Mohon dukungan doa dari jemaat agar keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan. Demikian warta jemaat pada minggu ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku, anak-anak yang terkasih, mari kita merendahkan hati, kita menghadap Tuhan dalam syafaat, dan kita akan mengakhiri dengan mengucapkan doa kepada secara bersama-sama. Kita berdoa. Di hari Minggu yang penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebaikan dan cinta kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan damai sejahtera Allah di dalam hidup kami, secara pribadi, hidup keluarga dan rumah tangga kami. Bahkan Tuhan pun memelihara persekutuan jemaat dan gereja. Tuhan juga memelihara kehidupan masyarakat dan lingkungan di mana kami tinggal. Bahkan kami sungguh yakin kehidupan dunia dan bumi ini pun ada dalam genggaman cinta kasih Tuhan. Kami saat ini merendahkan diri dan hati kami di hadapan Bapa. Kami mohon kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat terus kami hayati dan lakukan dalam hidup pribadi kami, agar hidup kami senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi hidup keluarga kami masing-masing dalam situasi dan kondisi di tengah pandemi COVID-19. Kami tetap berjuang untuk bertahan hidup. Kami tetap berjuang untuk bekerja, belajar dari rumah kami masing-masing. Terlebih kami juga berjuang untuk tetap beribadah sebagai salah satu wujud syukur kami, salah satu cara kami memelihara iman kami kepada Allah di dalam Kristus. Kiranya ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami diberkati Tuhan, dan ibadah menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah menapaki hari-hari kehidupan. Kami datang kepadamu dalam kerendahan hati ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap kami, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang sudah berubah putih, sudah lanjut usia. Kami memohon Tuhan memberkati kehidupan kami satu persatu, keluarga kami masing-masing, semua orang yang kami kasihi. Biarlah mereka terpelihara dalam kasih Tuhan, mereka dicukupkan segala kebutuhan fisik dan rohani mereka. Dan jika ada di antara kami yang bermasalah, yang beban berat, yang sakit, bahkan berjuang untuk sembuh dari penyakit dan sakit yang dialami, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan turut memikul beban-beban kehidupan, agar perasaan lega dan damai sejahtera itu boleh dirasakan sekalipun kami hidup dalam berbagai pergumulan. Kami berdoa untuk setiap kami yang bersyukur di pekan yang baru karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Allah memberkati kami semua yang bersyukur atas pertambahan usia kelahiran kami maupun juga pertambahan usia pernikahan dan rumah tangga. Kiranya kehidupan kami di usia yang baru semakin penuh dengan kebaikan dan rahmat Tuhan. Kami hidup dengan berkat-berkat Tuhan, dan kami pun belajar untuk selalu dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan dan pelayanan, persekutuan dan kesaksian Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cepata. Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati komisi-komisi, Tuhan berkati seluruh warga jemaat Tuhan, agar bahu-membahu dalam doa kami tetap saling menyapa, saling mengingat, saling peduli. Bahkan kami pun dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang nyata, aksi-aksi yang nyata dalam menolong sesama kami, mulai dari keluarga kami masing-masing. Sebagaimana kasih dan belas kasihan yang Tuhan Yesus telah nyatakan kepada kami, yang telah kami miliki dalam hidup kami, biarlah kasih itu juga yang kami bawa terhadap
terhadap sesama kami, terhadap orang-orang yang hidup di sekitar kami, agar kehidupan kami bermakna, kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami datang kepada Tuhan saat ini, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan keluarga Bapak Pendeta Krisna El Suryadi yang berduka cita, bahkan seluruh bagian kehidupan Gereja Kristen Pasundan yang merasakan kehilangan atas meninggalnya Ibu Olga Weno pada hari Jumat 12 Juli 2020. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, bahkan kami semua sebagai persekutuan Gereja Kristen Pasundan. Kiranya kebaikan dan cinta kasih Tuhan, penghiburan dan kekuatan dari Tuhan itu menjadi obat dan pemulihan bagi keluarga, bahkan juga bagi kami segenap keluarga besar Gereja Kristen Pasundan. Kami juga datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, kami menyerahkan kehidupan masyarakat, bangsa negara kami, juga lingkungan di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami berdoa untuk aparat pemerintah, kami berdoa untuk para medis. Kami mohon Tuhan untuk terus dapat memberkati mereka, agar segala upaya usaha yang mereka lakukan untuk keberlangsungan kehidupan bangsa, negara, masyarakat, dan lingkungan ini diberkati, sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini terinfeksi COVID-19, mereka yang terus berjuang untuk sembuh, keluarga mereka, bahkan mereka yang telah pergi dan meninggalkan duka bagi keluarga. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Kami percaya rencana dan rancangan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, kami dapat mengecap kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, inilah permohonan kami, inilah syafaat kami yang kami panjatkan dengan penuh kerendahan hati. Kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menyediakan telinga mendengar seluruh doa kami, dan kami sungguh yakin apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan, Tuhan Engkau akan menjawabnya seturut dengan kehendak dan kebaikan. Inilah kami ya Bapa, kami akhiri doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam Engkau juru syafaat kami, dan kami mau mengakhiri doa kami dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nama itu menghibur.
kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.